Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat UM, sahabat-sahabat tim-tim spiritual dimanapun kalian berada. Kameramen, kamu agak maju saja sedikit, nggak apa-apa. Ya. Karena di sini kita juga akan sedikit membahas mengenai gerombolan preman-preman yang memang ada rencana ingin menghabisi tim-tim spiritual. Dan di sini saya tidak akan biarkan itu terjadi karena memang pengaruh dari para preman-preman ini yang menginginkan tim-tim spiritual ini hancur, ya. Nah, jadi sahabat, di sini mudah-mudahan saya, Bang Rey dan semua tim bisa terus untuk saling bantu membantu. Kita cek suara dulu sahabat ya. Suaranya aman tidak? Oh, aman ya suaranya ya. Alhamdulillah. Jadi gini sahabat, saya tadi dengan Mbah Jalakseta sudah beberapa kali membahas mengenai bos-bos preman yang mencoba mengatur strategi, yang mencoba untuk mempengaruhi beberapa tim-tim spiritual. Yang saya khawatirkan ini ada beberapa tim-tim spiritual yang mudah terpengaruh ataupun mereka ini bisa terkena bujuk rayuan para preman-preman yang memang sedang berusaha untuk merebut ataupun membawa kembali sahabat-sahabat kita ke lembah hitam. Nauzubillah ya. Jadi sahabat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Saya ini sedang menunggu Mbak Jalakseta. Karena tadi Mbak Jalakseta katanya lapar sahabat, ya. Makanya saya suruh makan dulu tadi, cari warung terdekat agar Mbak Jalakseta bisa sehat, biar bisa ada semangat lagi ya. Nah, tadi juga belum makan dia makanya. Jadi buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, di sini untuk UM mengadakan promo ini kan cuma 3 hari sahabat. Jadi ini adalah hari kedua yang dimana besok di Jumat Berkah itu adalah hari terakhir untuk UM promo ya, yang dimana 300.000 kalian bisa mendapatkan 5 produk sahabat ya. Apa saja UM untuk 5 produk? Jadi untuk sahabat ya, 5 produk itu di sini UM ada yaitu sari buah maja sahabat ya. Sari buah maja ini sahabat untuk mengobati stroke ringan ataupun stroke berat. Bukan hanya stroke sahabat ya, pengapuran pada tulang ya, yang sahabat-sahabat semua yang pinggangnya sakit, encok, nyeri sendi, yang lututnya sering sakit ya, ataupun yang memang jalannya susah ya. Jadi sahabat-sahabat, ini banyak sekali manfaat dan kegunaannya ya, untuk apa, jantung ya, terus paru-paru basah dan yang lain-lain. Masih banyak lagi sahabat ya. Tapi sahabat, untuk sari buah maja ini ya kalian bisa simpan di kulkas ya. Jadi sahabat, contoh habis konsumsi nanti simpannya di kulkas. Karena kalau seandainya sahabat-sahabat taruh di tempat yang tidak dingin ya, ini ada batas waktunya, yang dimana batas waktu ini cuma 7 hari sahabat, jika tidak dimasukkan ke dalam kulkas ya. 7 hari itu harus sudah habis ya. Tapi kalau dimasukkan di dalam kulkas ini bisa sampai 3 bulan ya. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk sari buah maja ini sangat berkhasiat dan sangat ampuh sekali untuk mengobati stroke ringan ataupun stroke berat yang diderita oleh sahabat-sahabat semua ya. Jadi sahabat, kalian bisa mendapatkan sari buah maja ini di saat promo ini ya, hanya dengan 300.000 kalian nanti dapat 5 produk ya. Apa saja? Di sini ada 1 botol sari buah maja, ada 2 botol madu sakti dari UM, ada yaitu garam asma ya. Garam asma ini bisa untuk penglarisan usaha, bisa untuk pemagaran, bisa juga kalian untuk mandi ya, untuk mengusir energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh ya. Kalau kalian untuk berzikir, beribadah lah intinya, untuk bersyariat usaha, kalian juga bisa menggunakan 1 tasbih 9 wali ya. Jadi sahabat-sahabat semua, cara pemesanannya gimana UM?
Untuk cara pemesanannya kalian bisa hubungi saja ke nomor admin di 0831 6415 0461, yang dimana sahabat-sahabat bisa minta nomor rekening kepada admin. Sahabat-sahabat juga bisa langsung transfer ke nomor rekening yang sudah diberikan oleh admin UM ya. Nomor admin UM itu cuma ada satu sahabat, yang dimana di 0831 6415 0461 ya. Jadi selain nomor tersebut, admin tersebut itu di luar tanggung jawab UM, seperti itu ya. Jadi sahabat-sahabat semua terus perbaiki sholat dan perbanyak sholawat agar kita terhindar dari perbuatan orang-orang yang berniat jolim kepada kita ya. Jadi untuk sahabat juga ada yang bertanya ya, tadi ada yang menelpon saya, ada sekitar 8 orang yang menelpon saya. WM, saya mau datang ke Padepokan, saya mau pengobatan, bisa atau tidak? Nah, sekali lagi siapapun yang tadi menelpon, jika menonton live ini silakan chat ke admin ya. Ini saya jelaskan sekali lagi, silakan chat ke admin UM ya. Kalian bisa atur janji, atur jadwal, yang dimana di situ nanti akan diatur schedule-nya untuk pertemuan jika ingin silaturahmi ke Padepokan untuk pengobatan medis ataupun non medis ya. Jadi sahabat-sahabat semua bisa langsung hubungi ke admin UM seperti itu ya. Karena memang saya sedang menunggu Mbak Jalakseta, yang dimana Mbak Jalakseta memang ingin sekali menceritakan hal penting mengenai emas yang diberikan oleh Bung Laga ya. Karena Mbak Jalakseta ini agak sedikit ada kekhawatiran sahabat ya. Khawatir apakah ini adalah iming-iming semata, apakah emas itu untuk mengikat Mbak Jalakseta agar bisa bergabung dengan mereka, ataupun ini hanya siasat saja, atau ikhlas malahan Bung Laga itu memberikan kepada Mbak Jalakseta emas yang katanya ada 30 gram, ataupun Mbak Jalakseta menyebutnya itu bisa nyampe 100 gram katanya ya. Nah, makanya saya coba untuk selidiki dulu sebenarnya apa yang menjadi niat dan tujuan Bung Laga ini, karena saya khawatir juga sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru saja saya membicarakan tentang Bung Laga, tetapi Bung Laga sudah datang. Sudah lama? Tadi saya sempat bertemu dengan Abah Jalakseta. Oh. Tadi kata Abah Jalakseta, lagi ada salah satu pasien yang perlu diobati. Betul. Jadi kita sempat bertemu. Jadi gini, tadi saya sempat keluar dan meninggalkan Mbak Jalakseta. Nah, jadi ada pengobatan tadi juga. Nah, jadi di sini saya juga ada sedikit selentingan. Apakah benar itu adalah pemberian dari Bung Laga? Apa memang itu hanya omongan dari Mbak Jalakseta saja mengenai emas ini? Bukan selentingan, tapi itu real, seril-realnya. Saya melihat keadaan Abah Jalakseta amat sangat miris sekali. Saya menangis melihat keadaannya, karena dulu di saat Abah Jalakseta brutal menjadi rajanya preman dari Gunung Petir untuk mendapatkan uang batangan emas intan permata sangat mudah sekali didapatkan. Mohon maaf Bung Laga, bisa digunakan mic ya biar bisa terdengar suaranya. Mohon maaf. Nggak apa-apa kan? Ya, tidak apa-apa, Oh, biar tidak kedengaran. apa-apa. Oke, boleh ya. Ini dipublikasikan. Ya, saya sedang live masalahnya. Jadi gini, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan juga dengan Bung Laga. Di sini saya mendengar kabarnya Bung Laga ini lagi dekat dengan Mahesa, apa benar? Saya sempat bicara dengan Abah Jalakseta untuk melumpuhkan raja-raja preman seganas apapun. Kita harus berbaur dengan preman. Oh ya. Karena preman saat ini zaman preman modern. Mereka tidak akan mempan lagi walaupun janggutnya menyentuh tanah, sorbannya melingkari leher tidak ketulungan, mereka tidak akan mempan lagi. Dengan Bung Laga berbaur menjadi satu, menjadi preman juga, Bung Laga keleluasa akan bisa membacanya ke arah mana, titik mana kelemahan mereka. Itu yang Bung Laga baca. Dan alhamdulillah, Ustaz serius, alhamdulillah setidaknya mereka walaupun tidak mudah,
tidak mungkin tuh balik lagi mau abang, itu kan butuh proses semua. Betul. Tapi mulai baca seperti Mahesa dan kawan-kawan CS ini, mereka mulai lunak. Walaupun di sisi lain mereka brutal, tapi setidaknya mungkin lambat laun akan terbukalah hidayah tadi. Benar-benar. Gini, Bung Laga, saya ada beberapa hal yang memang harus dan ini wajib saya pertanyakan dengan Bung Laga. Karena beberapa sahabat-sahabat kita ada yang mengadu kepada saya, ada yang membicarakan bahwasannya katanya Bung Laga ini berkhianat dengan Bang Rey dan ingin menghabisi tim-tim spiritual. Apakah benar seperti itu, Bung Laga? Itu hanya sekedar pepesan kosong, sekedar gembar-gembor, isapan jempol, yang itu semua palsu belaka. Jadi apa yang dibicarakan dengan netizen itu semua hanya palsu? Sebenarnya tidak semua netizen, tidak semua para subscriber dari Bang Lampung ataupun Ustadz Misterius, tidak semua. Tapi ada segelintir, saya tidak mau mengatakan siapa si ACBCD, tidak mau ya. Tapi ada segelintir yang memang waktu pun di saat Bulaga menjadi spiritual, mereka pun amat sangat benci, jijik, muak dan mau muntah melihat Bulaga. Nah, kesempatan mereka di saat Bulaga brutal, mungkin disangka mereka diadu dompanya lagi. Inilah sebuah perjuangan yang amat sangat melelahkan kalau kita tidak kompak bersatu padu. Karena gini, Ustaz Misterius, sebuah bangunan yang begitu kokohnya akan mudah dia roboh, runtuh apabila pondasinya tidak kuat. Betul. Nah inilah tujuan saya memberikan emas terhadap Jalak Seta, tujuannya amat sangat mulia sekali. Saya sedikit demi sedikit saya kumpulkan, lama-lama jadi bukit. Punya niat dan nawa itu. Alhamdulillah Ki Uyut Notorogo, walaupun bukan melalui tangan saya langsung, melalui Udin Botak, telah diterimanya untuk menikahi janda kembang di Tanjung Harapan itu. Karena mereka tahu sendiri permintaan Rain yang amat sangat materialistis itu. Belum lagi 1,5 bulan emas, belum lagi permintaan mat beken kambingnya itu, belum lagi lenong, golek, tayub. Nah inilah, tapi itu semua akan Bulaga usahakan, yang penting rekan-rekan kita bahagia. Betul, untuk kesana betul. Tetapi saya juga mendengar ada isu ataupun memang ini terlontar langsung dari mulut salah satu preman yang memang sering menemui saya. Di sini ada sosok yang namanya Ratu Angel yang pernah bicara dengan saya langsung, membicarakan bahwasannya jika saya tidak ikut bergabung dengan Ratu Angel, Mahesa, Bung Laga. Nah, dia melibatkan nama Bung Laga di sini, yang dimana untuk menghancurkan Bang Rey beserta tim-tim spiritual yang lainnya. Nah, artinya di sini ada keterkaitan Bung Laga mengenai hal-hal ataupun strategi yang memang sudah disiapkan para preman-preman untuk menghancurkan kami semua, untuk memecah belah tim-tim spiritual ini. Apakah ini ada kaitannya dengan Bung Laga yang berkhianat? Jadi mumpung saya ada di hadapanmu, monggo silakan, kamu bisa jelaskan. Saya pengen tahu, akan saya paparkan biar terang benderang yang sebenar-benarnya. Monggo silakan. Memang saya kenal dengan Ratu Angel itu. Saya kenal. Saya tidak mau mengatakan dia orang asing di mataku, tidak mau. Memang saya kenal dengan beliau. Orangnya baik sebenarnya kan, tapi mungkin masa lalu yang sangat kelam, story kisah cintanya, kenangan-kenangan masa lalunya membuat beliau ini mungkin bagaimana caranya benci dengan seorang laki-laki. Nah ya, sebenarnya itu tujuan dia. Tidak ada neko-neko, tidak ada, tapi dia pun pernah curhat kepada saya, pernah sharing. Bulaga, saya akan balaskan dendam atas sakit hati saya selama ini. Bulaga jawab jangan, karena bagaimanapun insya Allah kedepannya akan menemukan seorang laki-laki yang amat sangat bisa membawa dirimu ke surga. Itu hanya itu saja. Tapi gini Bung Laga, beberapa kali Ratu Angel itu datang ke padepokan saya, bahkan dia membawa uang ratusan juta, bahkan MM-an. Bahkan saya pun ditawarkan rumah, mobil, dan uang 1M jika saya menikah dengan Ratu Angel. Tetapi dengan catatan, semua mustika-mustika yang saya miliki ataupun madu-madu, semuanya ini bisa terbuka untuk semua para preman-preman. Nah, jadi di sini saya curiga ini sebenarnya ada kaitannya dengan Mahesa
dan Ratu Angel ini juga menyebut nama Bung Laga di sini. Ya mungkin kait mengait, mungkin Seperti itu. juga rantai berantai ya. Tapi sebenarnya itulah kenyataannya. Sebenarnya eh, dia berkata seperti itu, mengiming-imingi uang miliaran rupiah. Sebenarnya walaupun tidak miliar rupiah, asalkan Kang Ustadz misterius suka, demen, cinta dan sayang dengan Ratu Angel, dia pun tidak akan berkata seperti itu. Gini Bung Laga, Oh. saya tidak memandang fisik, saya tidak memandang dia miskin atau kaya, ya. Terpenting saya hanya ingin dengan sosok wanita yang memang dekat dengan Allah, ya. Jika dia dekat dengan Allah dan dia tidak meninggalkan kebaikannya, ya, menunjukkan bahwasannya memang dia semuanya meminta kepada Allah, Billahi taala, insya Allah saya akan terima dia. Tetapi di sini karena iming-iming yang dia berikan dan dia menyebutnya akan saya lakukan semua ataupun semua berbagai macam cara akan dilakukan untuk mendapatkan saya dan memecah belah tim-tim spiritual. Sebenarnya bukan seperti itu, ini aslinya dia juga sering-sering kepada saya, sering curhat, sering ngobrol kan. Entah kenapa Ratu Angel juga entah dari mana, mungkin pertama kali Kang Ustadz Misterius bertemu dengan beliau, dia mengatakan memang sedari dulu menyimpan empati dengan Kang Ustadz Misterius ini. Nah akan tetapi seolah-olah dia berkata kepada Bung Laga, cinta saya bertepuk sebelah tangan. Jadi apapun akan saya lakukan Bung Laga, yang penting saya mendapatkan Kang Ustadz Misterius itu. Saya sempat menasehatinya, cinta tidak bisa terpaksakan, cinta adalah sebuah takdir. Saya mengatakan seperti itu. Tapi entah kenapa, karena hati seorang wanita kan halus, tapi bisa kasar, lebih kasar dari seorang laki-laki setemperamen seperti apapun arogannya daripada seorang wanita. Oke lah, kita lari lagi pembahasan ini. Saya mau bertanya sedikit kepada Bung Laga. Sebenarnya tujuan Bung Laga memberikan emas 30 gram itu kepada Mbak Jalakseta sebenarnya itu untuk apa? Apakah memang untuk agar Mbak Jalakseta itu ikut dengan Mahesa mereka, ya, bergabung lagi dengan gerombolan Mahesa? Apakah memang kalian ini sengaja untuk menyesatkan Mbak Jalakseta lagi? Nah, hanya itu saja dulu. Kamu bisa jawab dulu, Bung Laga. Saya akan jawab, tapi kronologisnya, sejarahnya akan saya ungkap. Monggo, silakan. Dan faktanya akan saya paparkan. Mungkin juga Kang Ustadz Misterius tahu sejarah kelam, hitam, pahit, sepahit buah jadam dari Abah Jalakseta itu. Dia merupakan salah satu pendekar golongan hitam di masa lalunya yang amat sangat diperhitungkan oleh pendekar-pendekar golongan putih. Dan alhamdulillah beliau taubat. Semenjak dia taubat, saya melihatnya tadi amat sangat miris sekali, amat sangat kasihan sekali melihat keadaan beliau. Di mana? Apakah seperti Kang Ustadz Misterius terketuk itu hatinya melihat keadaan beliau begitu susahnya, terpuruk ada di bawah? Gini, Bung Laga. Kamu tidak perlu mengajari saya untuk kebaikan, ya. Saya sebenarnya sudah membaca apa yang menjadi pemikiran Bung Laga sendiri, ya. Bung Laga pasti akan mengira bahwasannya tobatnya Mbak Jalakseta, ya, ini akan membawa kesengsaraan bagi Mbak Jalakseta sendiri karena kurangnya makan dia, kurangnya fasilitas yang dia miliki. Sekarang begini, Mbak Jalakseta ini apa Bung Laga, ya. Tobatnya seseorang, ya, jika memang dia bertobat dari dalam hati dan meminta petunjuk kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan sebuah ujian kepada hambanya jika memang hambanya itu ingin berniat kembali ke jalan yang dari Allah. Dan sampai mana dia sabar untuk menghadapi semua ujian tersebut. Dan untuk pandangan Bung Laga sendiri, bicara mengenai saya ataupun semua tim spiritual tidak peduli dengan ini. Bukan kami tidak peduli, ya. Bahkan kami sudah beberapa kali, kayak saya beberapa kali mengunjungi Mbak Jalakseta, membawa beras, membawa. Kenapa? Karena saya tahu Mbak Jalakseta belum mempunyai penghasilan, ya. Dan dia semua hartanya sudah dibuang semua, yang haram-haram itu sudah tidak digunakan lagi, ya. Mungkin kalau kita mau tanya kekayaan Mbak Jalakseta, dia di Gunung Petir itu kurang apa, ya. Kalau masih kilo-kiloan emas ataupun
uang katanya miliaran atau triliunan itu mungkin saya sudah tidak terbayangkan lagi seperti itu. Tapi itu versi lo ya, versi bagaimana sudut pandang mata seperti apa kamu memandang dari Abah Jalakseta. Tapi dia bercerita kepada saya, mungkin dari seluruh tim spiritual Bung Laga hanya Kang Ustadz Misterius yang memperhatikan saya. Gini ya, saya perhatikan semua tim spiritual ya. Tim spiritual tidak semuanya diliput ya. Ada beberapa tim-tim spiritual yang memang peduli dengan Bajalakseta. Mereka ada yang divideokan, ada yang tidak. Jadi tidak semuanya. Jadi kami semua ini tim-tim spiritual peduli dengan Bajalakseta. Jadi kalau Bung Laga sendiri bicara, kami semua ini tidak peduli dengan Bajalakseta, Anda salah besar. Artinya di sini Anda mencoba untuk mengelabui kami, ataupun khususnya untuk mengelabui Bajalakseta, ya, agar Bajalakseta membenci kami semua, terutama dengan Bahre yang memang sudah menyadarkan Bajalakseta. Anda salah menilai kami, Bu. Bukan salah menilai ya. Sebenarnya tidak usahlah teding aling-aling mengatakan bahwa di belakang layar seluruh tim spiritual membahagiakan, memperhatikan dari Abah Jalakseta. Bukan seperti itu. Malahan Abah Jalakseta bicara kepada saya, seharusnya seperti Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, publikasikan kalau memang benar tim spiritual perhatian dengan Abah Jalakseta ya, tunjukkan. Jangan berarti Anji menggonggong seolah-olah dia ini ingin memberi sesuatu tapi di belakang layar. Bukti tidak ada Jalakseta. Buktinya sekarang ini harus konkret. Gini. Konkret. Iya, oke. Jadi Bung Laga ingin semua yang kami berikan kepada Bajalakseta semuanya mau dipublikasikan seperti itu. Kalau memang itu tujuan mulia dan baik, kenapa tidak? Jadi gini, ya, tidak semua niat baik, tidak semua tujuan baik kami diliput. Ada kalanya handphone kami rusak, ada kalanya handphone kami lowbat. Jadi tidak semua aktivitas kita semua bisa kita rekam, ya. Jadi mengenai adapun kami yang Anda bicarakan kami tidak peduli dan semua tim-tim spiritual tidak peduli, Anda salah besar, ya. Karena di sini tonton jutaan orang bahkan ribuan orang, ya. Di sini saya hanya ingin Bung Laga jangan sekali-sekali kamu mempengaruhi ya tim-tim spiritual agar pecah. Karena saya membaca pergerakan dari Bung Laga sendiri. Saya bukan diam ya Bung Laga ya. Ini di sini saya sedikit mengingatkan Anda. Mungkin Anda lembut ya. Bicara Anda sopan. Tetapi di sini saya mempunyai pemikiran yang tidak baik mengenai Anda. Karena saya lihat cara Anda bersikap ini seolah-olah ingin mengadu domba. Makanya Anda mencoba untuk mengelabui kami dengan cara membagi emas, uang puluhan juta kepada sahabat-sahabat kami semua. Inilah kelemahan spiritual saat ini. Menilai seseorang praduga tak bersalah, mengatakan bahwa Bung Laga seperti ini, seperti yang kau lihat saat ini, Kang Ustadz Misterius ya, tidak pernah terpikir di hati, benak dan pikiran Bung Laga untuk berbuat sesuatu yang jahat. Tidak pernah terpikir. Bung Laga tahu semakin tinggi suatu pohon makin banyak angin yang menerpanya. Bung Laga tahu, dan fitnah lebih kejam daripada pemuda. Bung Laga tahu ya. Nah maksud Bung Laga begini ya, Anda kan tidak tahu, jarang sekali silaturahim ke rekan-rekan kita spiritual, apalagi ke kediaman Badan Lampung ya. Aslinya ini kalau mau aslinya, mohon maaf, bukan menjelek-jelekan salah satu tim spiritual, bukan, mereka bagus semua ya. Tapi entah kenapa hati mereka masih bergerak. Mereka tidak mau seolah-olah lumbung mereka, periuk mereka tersaing. Nah ini suatu kelemahan spiritual. Mereka mengandalkan, maaf ngomong, anak-anak murid ngaji seharusnya bekerja keras dong, banting tulang. Apa tidak kasihan melihat keadaan Abah Jalakseta melihat seperti ini? Abah Jalakseta mengatakan hanya Kang Ustadz Misterius, yang lain mana? Di sana Abah Ustadz Misterius itu terpuruk, sengsara, menderita, tidak ada, hanya Kang Ustadz Misterius.
Bung Laga, Ini. saya mau bertanya lagi dengan itu Anda mendapatkan emas ya kiloan bahkan katanya puluhan kilo. Itu hasil dari mana? Akan Kenapa saya Anda jawab. bisa membagi-bagi kepada tim-tim spiritual? Ya, bahkan Mahesa juga. Ini sepertinya saya ada dugaan Anda ini ada yang menyuplai Anda. Akan saya jawab. Ya. Karena Anda tahu kan, harta kekayaan Anda sendiri pun sudah tidak ada lagi. Iya. Benar. Dan akan saya jawab. Nah, Ya. monggo silakan. Kebanyakan spiritual saat ini pasif, tidak aktif. Oh. Hanya mengandalkan anak murid hanya mengandalkan pasien, tidak pernah bekerja kerja sebenarnya banting tulang. Ya. Bung Laga bisa menjadi spiritual, tidak perlu bicara dengan Badan Lampung ataupun rekan-rekan. Bung Laga kerja, kuli bangunan, kuli panggul, metik jagung, naju, nyemprot, apa pun Bung Laga lakukan demi tujuan mulia, karena Bung Laga punya wacana. Oke, sekarang saya sedikit memotong pembicaraan Anda ya. Anda bicara semua pekerjaan Anda lakukan. Ya, itu semua yang Anda hasilkan halal semua. Insya Allah halal. Oke. Insya Allah diridhoi Maha Kuasa. Pertanyaan saya satu, Bung Laga. Dengan beberapa yang kamu bicara, kamu kerjakan tadi, apakah kamu bisa menghasilkan emas berkilo-kilo, bahkan uang sampai triliunan? Dan Anda menemui beberapa tim-tim spiritual, entah itu Uyut yang katanya ya, yang kamu berikan ataupun kayak Mbak Jalakseta yang tadi sampai berapa? 30 gram, bahkan sampai berapa? 100 gram. Itu kamu hasilkan dari mana? Nah, berarti Anda belum yakin dengan kekuasaan ilahi Rabbul Izzat. Saya yakin sekali. Kalau memang Anda yakin, udhuni astajib lakum, minta kepadaku, kata Allah, niscaya pasti aku beri. Ya. Kalau kita memang yakin, ridho lillahi ta'ala, kita syukuri segala nikmat yang diberikan dari Maha Kuasa, insya Allah kelipatan rezeki kita akan ditambah oleh Yang Maha Kuasa. Saya yakin. Nah, jika apa yang Anda bicarakan Anda seperti itu, ironis menyatakan sebalik daripada sebenarnya. Menuduh saya bukan. Saya bukan menuduh Anda, Bung Laga ya. Tetapi di sini saya lihat ya, ini adalah sebuah strategi yang Anda rencanakan, yang dimana Anda ingin memecah belah semua tim-tim spiritual untuk menghancurkan Bang Rey beserta tim-tim semuanya. Ini kalau saya tidak setuju dengan cara Anda seperti itu. Kalau saya jelek di matamu, adakah selama ini, lain hal waktu Bung Laga menjadi preman dulu ya, menyakiti hati dan perasaanmu, terluka, tergores bak sembilu, ada seperti itu? Bung Laga, Anda ingat ya, di saat kita bertarung ya, sampai Anda lakukan kelicikan, meracuni saya, bahkan Anda menyuruh preman-preman Anda untuk membuat saya buta. Apakah Anda tidak ingat itu? Itu adalah kelicikan dari Anda sendiri. Makanya gunakan otakmu, Bung Ustaz serius. Di saat Bung Laga menjadi preman, tapi spiritual seperti ini tidak pernah menyakiti seseorang. Tapi Anda dengan cara licik Anda. Inilah, Bung Laga bukan Anda ini picik ular sekali, kepala Bung Laga. Bukan musang berbulu domba. Apa adanya Bung Laga sampaikan. Kalaupun toh itu pahit sepahit buah jadam, harusnya diterima dong. Yang penting Bung Laga sampaikan. Oke ya. Saya terima jika memang itu baik ya. Ada beberapa hal yang memang positif menurut Bung Laga ya, itu saya terima. Tetapi ada beberapa hal juga yang menurut saya ini adalah suatu kejadian yang memang akan memecah belah tim-tim spiritual kami ya, terutama Bang Rey dan semuanya, agar semuanya bisa pecah dan kalian bisa menguasai semuanya. Seandainya Kang Ustadz misterius menjadi posisi Bung Laga, kalau Bung Laga jadi Kang Ustadz misterius ya, Bung Laga tidak akan pernah percaya 100% kalau bukan melihat dengan mata kepala sendiri. Seharusnya seperti itu. Jangan desas-desus, kabar bohong, isapan jempol, kabar burung. Jangan percaya semua itu. Gini Bung Laga, saya bukannya tidak percaya dengan Anda ya, tetapi ada beberapa kejanggalan yang saya pun merasakan ini adalah bukan main-main lagi ya. Kalau memang Anda baik, kalau memang Anda itu peduli ya, Anda itu bisa bawa beras ya, bawa makanan-makanan ringan saja untuk Mbak Jalakseta, bukan dengan emas kilo-kiloan, bukan dengan uang ratusan juta bahkan MM-an. Artinya di sini ada niat dan tujuan di balik itu semua. Wajar dong jika saya sedikit mencurigai Anda. Memang wajar. Benar. Tapi hukumanmu terlalu dini dan kepagian, Kang Ustadz serius. Iya.
Bung Laga. Bisa mungkin dirimu memberikan beras, memberikan sandang pangan. Apa salahnya Bung Laga memberikan emas? Ya, Bisa tidak- dijual tidak sama salah. saja. Tidak salah. Karena nilainya mata uang bisa Oh, diberikan beras. boleh, Hmm. ya. Semua itu tidak salah. Hmm. Tetapi di sini ada beberapa kesalahan yang memang saya mendapatkan informasi bahwasannya ada video yang dimana Anda dengan Mahesa merencanakan suatu hal yang tidak baik terhadap Bang Rey dan semua tim spiritual. Ya. Nah, ini yang harus saya pecahkan. Persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan, Kang Ustaz Mesrius. Untuk menundukkan, menumbangkan, melumpuhkan, meneparkan dan bikin sekarat preman-preman bengis, ganas dan arogan, kita harus menjadi preman. Kenapa demikian? Kita tidak tahu bagaimana ruang lingkup preman-preman ini. Dia tidak perlu diajari oleh ustaz-ustaz, kiai-kiai yang janggutnya menyentuh tanah. Dia akan terbuka hidayah dengan rekannya sendiri. Betul. Nah, Mengenai itu betul. itulah saya masuk ke ruang lingkup mereka. Tapi para spiritual salah kaprah, menuduh bulaga yang bukan. Tapi gini Bung Laga, Hmm. kenapa saya bisa bicara seperti ini dengan Anda? Yang pertama, Anda ini membawa berkilo-kilo emas, ya. Anda bisa membawa uang ratusan juta bahkan MM. Wajar tidak saya patut mempertanyakan itu semua? Dari mana Anda mendapatkan uang-uang tersebut? Karena saya mendengar dari subscriber, dari sahabat-sahabat semua, bahwasannya harta Anda sudah tidak ada. Memang tidak Bahkan punya istri-istri lagi. Anda sudah pergi semua. Benar. 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 Nah, lantas Ya. Anda mendapatkan semua itu dari mana? Mungkin secara naluri ya. Anda jawab. Secara naluri tidak masuk akal. Betul. Tapi kalau kata Allah kun fayakun, jadilah maka jadilah. Saya Tidak ada yang percaya tidak itu. mungkin. Saya percaya. Kenapa engkau tidak percaya dengan segala pemberian kenikmatan yang Maha Kuasa? Karena ada beberapa video ya yang saya diberitahu oleh sahabat-sahabat semua mengenai perilaku yang memang ini menurut saya aneh dan janggal mengenai Baja Lakseta diberikan emas. Ya. Kita tunggu nanti jika memang Baja Lakseta datang ya. Ya. Jadi maunya Anda ini seperti apa nanti jika Baja Lakseta ini datang? Karena saya juga sedang menunggu Baja Lakseta. Kemayangan. Jadi problematika saat ini yang sepertinya akan kisru ini bisa terbuka. Nah, Siapa ya sudah, sebenarnya yang salah? Oke, kita coba nanti ya. Jika memang Baja Lakseta sampai ya, kita tunggu saja. Karena saya tidak begitu yakin dengan Anda ya. Karena memang Anda ini ingin mengelabui kami semua. Itu terserah versi Anda, nggak usah serius. Yang penting jauh dari lubuk hati bulaga yang paling dalam, punya niat dakwah itu yang tulus mulus yang lillahi ta'ala, hanya itu saja. Tidak perlu bulaga neko-neko minta alam, minta diangkat nama bulaga, tidak pernah terbersih di hati bulaga. Seperti itu. Jadi jika menurut saya ini semua harus dibicarakan dan kita semua harus tahu ya seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi